Salam sehat, tetap semangat, kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan membahas latihan soal sifat koligatif larutan elektrolit, diantaranya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Materi ini di kelas 12 SMA, sifat koligatif larutan elektrolit. Mari kita lihat soal-soal yang akan kita bahas. Yang pertama, ini soal tentang tekanan uap atau penurunan tekanan uap delta P. Hitung tekanan uap larutan NaOH 0,2 mol dalam 90 gram air jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mm Hg. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita mencari fraksi NaOH. Jadi mol NaOH per mol NaOH ditambah mol air. 0,2 mol per 0,2 mol ditambah 90 gram per 18 gram per mol. Ya, 90 ini dari gram air, hasilnya 0,038. Nah, karena NaOH merupakan elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan N-nya 2, maka delta P-nya sama dengan P0 dikali XB dikali I, ya. Berarti 100 dikali 0,038 dalam kurung 1 ditambah 2 kurang 1 dikali 1. Berarti kalau kita operasikan 7,6 mm Hg. Nah, untuk tekanan uap sendiri, tekanan uap larutan 100 mm Hg dikurang 7,6 mm Hg, berarti tekanan uapnya untuk larutan NaOH itu 92,4 mm Hg. Nah, demikian untuk soal tekanan uap atau delta P, contoh soalnya. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Ini contoh soal tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, berapa gram Na2SO4 yang harus dilarutkan ke dalam 5 liter air agar air tersebut mendidih pada suhu 105,2 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Diketahui KB air itu 0,52 derajat Celcius per molal, ARNA 23S32O16. Mari kita lihat pembahasannya. Langkah pertama, kita lihat dulu, diketahui P sama dengan 5 kg. Sama ya, massa jenis air kan 5 kg per liter. TB-nya 105,2 derajat Celcius, KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Yang ditanya massa Na2SO4 ya, atau gramnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat dulu, Na2SO4 termasuk elektrolit kuat sehingga dapat terionisasi sempurna. Ya, berarti nilai alfanya atau derajat ionisasinya 1. Selanjutnya kita lihat reaksinya. Dari reaksi ini kita tahu jumlah ionnya. Nah, jumlah ionnya itu N sama dengan 3 ya. N-nya sama dengan 3, MR-nya sama dengan 142. Nah, kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB sama dengan TB dikurang TB 0 atau TB awal. 105,2 dikurang 100 berarti delta TB-nya 5,2 derajat Celcius. Dari delta TB kita dapat mencari berapa gram Na2SO4 yang digunakan atau yang diperlukan. Berarti delta TB 5,2 sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1 per P dikali I. 5,2 sama dengan 0,52 dikali gram per 142 dikali 1 per 5 dikali 3. Dapatlah gramnya 2366,67 gram.
untuk Na2SO4. Demikian untuk contoh soal tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal penurunan titik beku atau delta TF. Nah, tentukan titik beku larutan 34,2 gram Al2SO4 3 kali dalam 1000 gram air jika Kf air 1,86 derajat Celcius per molar. Diketahui AL sama dengan 27, S sama dengan 32, O sama dengan 16, dan dianggap zat yang terlarut terionisasi sempurna. Mari kita lihat pembahasannya. Gramnya 34,2 gram, P-nya 1000 gram, Kf-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Zat terionisasi sempurna, elektrolit kuat, berarti alfanya 1. Nah, yang ditanya titik beku larutan atau TF-nya. Berarti kita cari dulu MR-nya 342. Kita tentukan dulu, kita lihat dulu berapa jumlah ionnya. Ya, jumlah ionnya 5. Di sini Al2 Al3 ditambah 3 SO42-. Jadi total ionnya adalah 5. Delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I. Kf-nya kita masukkan, M-nya gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Ya, dapatlah 1,86 dikali 0,1 kali 1 kali 5 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Ini untuk delta TF-nya, penurunan titik bekunya. Jadi untuk TF sendiri, ya, titik bekunya TF 0 dikurang delta TF 0 dikurang 0,93, berarti negatif 0,93 derajat Celcius atau minus 0,93 derajat Celcius. Nah, ini ada catatan untuk memudahkan kita untuk menentukan nilai faktor Van Hoff atau nilai I-nya. Untuk elektrolit kuat, I itu sama dengan N jumlah ionnya. Sedangkan elektrolit lemah, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Dan non elektrolit itu nilai I-nya sama dengan 1. Makanya tidak berpengaruh faktor I-nya pada non elektrolit. Mari kita lihat soal berikutnya tentang tekanan osmotik atau P. Sebanyak 1,2 gram MgSO4 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik dari larutan yang terjadi jika diketahui ARMG sama dengan 32, O sama dengan 16. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, diketahui G-nya atau gramnya 1,2 gram untuk MgSO4. Volumenya 500 ml. Ditanya tekanan osmotiknya atau P-nya. P sama dengan M kali R kali T dikali I, di mana M-nya gram per mr dikali 1000 per V dikali R kali T kali I. 1,2 per 120 dikali 1000 per 500 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat 0,01 kali 2 kali 0,082 kali 300 kali 2. Hasilnya 0,984 atm. Ya. Oke, demikian contoh soal dan pembahasannya untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel Rudi Wijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih.